Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Megdak Crypto. Hari ini tanggal 15 bulan 7 tahun 2025, jam 5.48 waktu Indonesia Barat. Hari ini harga Bitcoin mulai menunjukkan tekanan jual yang makin terasa setelah mencetak all time high baru di sekitar 123 dolar. Market justru berbalik arah dan kini kita melihat retracement yang cukup dalam. Nah, kalau kalian ada lihat video yang sebelumnya, kita udah bahas potensi rejection dari zona distribusi, dan sekarang skenario itu benar-benar terjadi. Bitcoin breakdown dari zona konsolidasi pendek dan kini sedang menguji support krusial. Tanpa basa-basi, kita langsung lihat ke grafiknya. Pada saat video ini dibuat, harga Bitcoin ada di 117.100 dolar. Setelah kita membahas symmetrical triangle di sini, sudah saya katakan kemarin, jika harga Bitcoin mampu breakout dari pola symmetrical triangle ini, maka harga Bitcoin akan tetap naik. Kemudian di sini bisa kita lihat terbukti dia naik sampai ke 123.218. Di hari Senin pagi kita bisa lihat di sini Bitcoin mulai balik arah dari yang awalnya tren naik, sekarang mulai membuat struktur tren turun. Setelah BTC berhasil menembus dan mencetak rekor all-time high di sekitar 123.200, hal ini membuat banyak trader euforia. Tapi seperti biasa, setelah euforia, datanglah apa? Fase realitas. Dan sekarang kita bisa lihat para trader terpukul oleh realitas dan Bitcoin turun lebih dari 5% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang lagi menguji level support penting di sekitar 117 sampai dengan 118.000. Kalau kita lihat chart 4 jam terbaru, ada dua hal yang langsung mencolok. Yang pertama, BTC breakdown dari area konsolidasi berbentuk triangle kemarin yang terbentuk di atas 117.000. Ini memperjelas bahwa momentum jangka pendek sedang melemah. Yang kedua, harga sekarang berada tepat di atas zona demand yang sebelumnya menjadi base breakout ke 123.000. Jadi area ini adalah support utama saat ini. Volume yang muncul saat penurunan juga lebih besar dibanding fase konsolidasi sebelumnya, yang mengindikasikan ada distribusi aktif dari pelaku pasar besar. Kalau kita pindah ke indikator teknikal, kita bisa lihat di sini EMA 21 sudah tertembus ke bawah, mengkonfirmasi tekanan jual jangka pendek. EMA 55 sekarang menjadi titik kritis. Jika harga gagal bertahan di atas level ini, potensi lanjut turun ke EMA 89 dan support struktural berikutnya terbuka. Kita bisa lihat di RSI 4 jam sekarang sudah di bawah level 50 dan menuju oversold. Terakhir bisa kita lihat ada di 47,35, yang berarti momentum jual masih cukup kuat. Jadi kemana arah BTC selanjutnya? Ada dua skenario utama yang bisa kita pantau. Seperti biasa kita mulai dari bullish. Jika zona 117 sampai dengan 118.000 bertahan dan terbentuk candle reversal dengan volume yang tinggi, kita berpeluang melihat BTC mencoba retest kembali ke 118 dan juga 120.000. Tapi untuk bisa kembali uptrend, BTC harus break dan closing di atas 121.500. Itu jadi validasi bahwa ini hanyalah pullback yang sehat. Kemudian untuk skenario selanjutnya, skenario bearish. Kalau area support di sini benar-benar jebol, maka penurunan bisa berlanjut menuju ke area 111 sampai dengan area 112.000. Itu adalah area yang sebelumnya jadi akumulasi besar sebelum pump ke 123.000. Dan jika tekanan masih belum reda, BTC bisa turun lebih jauh, bahkan bisa sampai ke area support kita sebelumnya. Setelah breakout ke 123.000 kemarin, banyak trader retail masuk FOMO di puncak harga. Ini adalah pola klasik. Harga naik cepat, breakout ke all-time high, kemudian turun tajam dalam waktu singkat. Harus diingat, rekor harga baru selalu membawa dua hal. Yang pertama, potensi breakout lanjutan, dan yang kedua, resiko profit taking besar-besaran. Saat ini yang terjadi adalah yang fase kedua, market melakukan profit taking. Kalau kamu swing trader, ini saatnya kamu bersikap ekstra sabar. Jangan buru-buru sebelum struktur benar-benar pulih. Kemudian kalau kamu scalper, perhatikan grafik 1 jam dan juga 15 menit. Bounce dari 115.000 bisa jadi peluang intraday, tapi tetap gunakan SL ketat karena volatilitas tinggi. Level utama yang dipantau dari analisis video kali ini adalah yang pertama, support kuat ada di 117.000 sampai dengan 118.000, bisa kita lihat yang sekarang lagi diuji. Kemudian di 110 sampai dengan 112.000, ini adalah breakout base sebelumnya. Dan yang ketiga ada di 108 sampai dengan 109.000, yang kita tahu bahwa itu adalah area demand yang lama.
Kemudian resistance terdekat. Yang pertama ada di area 118.000 sampai dengan 119.000. Kita sebut minor resistance. Kemudian ada di 120.000 di sini. Ini adalah struktur bawah all time high. Kemudian 123 atau zona all time high kemarin. Sekarang jadi zona distribusi. Jadi kesimpulan untuk analisis Bitcoin kali ini, BTC udah nyentuh all time high baru di 123.000. Pencapaian besar untuk pasar kripto. Tapi euforia itu kini mulai mereda dan market memberi kita momen penting. Apakah ini cuma pullback sehat atau awal dari koreksi lebih dalam? Sekarang kita ada di zona yang sangat krusial. Reaksi harga di level 115.000 akan jadi penentu arah jangka pendek Bitcoin. Jadi gimana menurut kalian? Apakah BTC akan lanjut rally ke 130.000? Atau justru breakdown ke bawah 110.000 dulu? Kalian bisa tulis pendapat kalian di komentar. Sekarang kita lihat kondisi Ethereum sebagai salah satu pengikut nomor satunya Bitcoin. Kita langsung masuk chartnya. Nah, buat kalian yang belum masuk ke channel gratis Megdak Crypto, kalian bisa masuk dengan klik link yang ada di deskripsi. Di dalam channel ini saya akan terus memberikan sinyal-sinyal penting yang mungkin tidak bisa disampaikan di video. Dari sejak malam tadi kita sudah mulai memberikan sinyal order, dan untuk sinyal order pertama ya cukup memuaskan. Jadi buat yang kalian join, langsung cek deskripsi di bawah. Oke, setelah kita tadi membahas Bitcoin yang mengalami tekanan koreksi dari all time high yaitu 123.000, sekarang kita lanjutkan ke altcoin terbesar kedua yaitu Ethereum yang sekarang juga mengalami penurunan teknikal penting setelah rally yang sangat tajam sejak awal Juli. Harga Ethereum saat video ini direkam berada di sekitar 2.973. Turun lebih dari 1,3% dalam 24 jam terakhir. Tapi kalau kita tarik ke belakang, sejak awal bulan ETH udah mencetak kenaikan lebih dari 20%. Grafik 4 jam menunjukkan ETH saat ini sedang berada di dalam pola yang cukup krusial, rising wedge, yang secara teknikal seringkali menjadi sinyal reversal atau pelemahan. Nah, yang menarik di sini nih, harga ETH sempat menyentuh resisten wedge atas dan gagal breakout, lalu kembali menguji bagian bawah channel wedge. Trendline bawah ini menjadi support jangka pendek yang sangat penting. Jika breakdown dari sini, maka kita punya skenario koreksi lebih dalam. Oke, sekarang kita lihat di level teknikal penting. Yang pertama ada di support pertama yaitu dari 2950 sampai dengan 2900 di sini ya. Ini adalah area yang tepat di trendline bawah wedge. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, jika harga breakdown dari trendline bawah wedge, maka bisa dipastikan akan terjadi koreksi yang lebih dalam. Kemudian untuk yang kedua, ini adalah support yang lebih kuat, yaitu ada di area 2750 sampai dengan 2800. Ini adalah area yang sebelumnya merupakan area konsolidasi sebelum ETH pump besar. Bisa kita lihat di sini ETH melakukan konsolidasi kemudian langsung naik rally ke atas. Nah, jika kedua support ini gagal menahan, maka harga berpotensi turun ke zona mayor di area 2560 di sini. Kemudian untuk resisten yang terdekat ada di area 3040 sampai dengan 3120. Break di atas 3120 bisa membuka jalan ke 3300 bahkan 3500 dalam skenario bullish jangka menengah. Kemudian kita lihat indikator dan juga momentum. Dari sisi indikator, RSI 4 jam saat ini di kisaran 53,46. Artinya masih belum masuk oversold, namun sedang mengalami divergensi bearish terhadap harga. Volume juga terlihat menurun selama ETH naik membentuk wedge, tanda bahwa momentum beli melemah. Kemudian EMA21 yang berwarna oranye juga mulai mendatar, menandakan bahwa short term trend mulai kehilangan tenaga. Jadi untuk ETH meskipun tren jangka menengah masih positif, kita sedang berada di titik rawan. Jika support di bawah wedge gagal bertahan, kita mungkin melihat koreksi lebih dalam menuju 2840 atau 2750. Tapi kalau support ini berhasil menahan dan terbentuk higher low baru, ETH masih berpotensi bergerak naik bahkan menguji 3300. Altcoin biasanya mengikuti arah BTC seperti yang kita tahu dengan jeda. Jadi apapun pergerakan BTC di hari-hari ke depan akan sangat mempengaruhi kelanjutan tren ETH dan juga altcoin lain.
lain. Jadi jangan lupa pantau terus pergerakan BTC dan area wedge ini. Terus buat kamu yang pegang Ethereum, area 2950 adalah zona penting. Bisa jadi support terakhir sebelum koreksi lebih dalam. Oke? Nah, sekian saja untuk analisa hari ini. Like kalau kamu terbantu dengan analisa ini. Dan jangan lupa subscribe untuk update harian selanjutnya. Saya Make the Crypto, pamit undur diri. Dan sampai jumpa di video analisa selanjutnya. Bye-bye.